Secara organik itu biasa sih, simpel kata saya. Nggak rumit gitu kan, yang penting kita dari hati, insya Allah ntar tumbuh dengan subur. Kalian diajak ngobrol tanamannya. Namanya tanaman kan itu makhluk hidup juga ya, tetap kita sayang, kita ajak ngobrol, insya Allah dia juga senang tumbuh dengan subur gitu. Sama warga kita saling bahu-membahu gitu kan, menjaga lingkungan gitu kan. Kita menata nih RPT lebih baik lagi, lebih asri, lebih dimanfaatkan lagi oleh warga. Karena warga banyak yang bermain di sini, anak-anak, yang lansia, karena di sini manfaatnya banyak sekali buat warga gitu. Halo, nama saya Samro dari RPT Kampung Indah Lestari yang berada di Kelurahan Sunter Agung. Di sini banyak macam tanaman ya. Di sini ada tanaman hias, tanaman buah, dapur hidup, apotik hidup, dan macam-macam. Lebih jelasnya yuk kita keliling pemirsa. Di sini juga banyak tanaman-tanaman yang lainnya ya. Ini seperti jeruk purut, jeruk manis juga ada. Ini jeruk peres gitu buat obat. Dan daunnya pun bisa bermanfaat juga buat masakan. Di sini juga ada pepaya Jepang ya. Ini kita biasanya sama PKK RW 07 kita tumis dimasak bareng-bareng. Dan di sini juga banyak tanaman buah. Ini kayak buah ini alpukat, ini nangka, dan banyak macam. Nah, ini buah jambu ya, jambu dan mangga. Nah, dan ini juga teman-teman nggak kalah menariknya nih. Ini juga buat obat ya, namanya kembang telang. Bisa kita ada inovasi minuman juga, minuman kembang telang buat kesehatan. Ini tadinya itu tanaman hias, hanya buat tempat area bermain anak-anak aja. Cuman saya punya ide kenapa tidak dimanfaatkan gitu kan, untuk menanam yang bermanfaat lagi gitu buat warga sekitar. Di sini banyak tanaman buah-buahan yang menghasilkan kayak seperti mangga, sawo, kelengkeng, markisa, terus ada kelapa, banyak sih yang lainnya. Kurang lebih sih luas tanahnya 8 kali 5. Di sini rimbun ya, jadinya banyak daun-daun banget nih yang berjatuhan. Yuk kita sapuin dulu ya. Nah, sini teman-teman, banyak sekali daun-daunan yang berjatuhan ya. Padahal ini tadi pagi sudah disapu, ini harus nyapu lagi. Oke teman-teman,
Nantinya daun ini kita tidak akan buang. Kita akan taruh di komposer buat pembuatan pupuk ya. Jadinya sayang kita simpan di sana. Kita kumpulkan sini. Dan ini kan sudah terkumpul banyak. Yuk kita taruh di tempat komposer. Oke teman-teman, ini karena sudah banyak daunnya, kita pindahin ke komposer ya. Ini buat pembuatan pupuk organik. Dan sebenarnya juga ini bisa ditambah dengan sampah-sampah yang di pasar ya, kayak sisa-sisa daun sawi. Ya idenya kita dari kita untuk warga juga gitu kan. Ya kita juga bisa menghasilkan, bukan hanya buat tempat area buat bermain anak-anak aja, tapi bisa menghasilkan lumbung hidup, apotek hidup buat warga juga gitu. Dan ini teman-teman, inilah pembibitan saya. Ini pembibitan cabai ya. Cabai, ada tomat, dan ada ini casim. Nah, dan ini dia, ini hidroponik ya. Ini pakcoy, saya menanam pakcoy. Dan ini juga ada tomat. Tomatnya sudah tumbuh subur ya. Ini ada bakal buah juga, sudah ada berbunga. Nah, ini teman-teman pohon terongnya. Nah, di sini ada daun yang kuning ya. Kita petikin dulu biar nggak mengganggu juga. Kita proningin yang sudah jelek-jelek. Ini mengganggu tumbuh kembangnya. Wah. Dan teman-teman, ini ada buah terong yang saya akan buat bibit ya. Ini buat bibit ntar buat teman-teman kita sekelurahan Sunter Agung di dalam Pokja 3. Oke pemirsa, sekarang kita waktunya untuk pembibitan terong ya. Sekarang ini kan masih ada pupuknya ya, kita ini dulu ya. Lahannya kita gemburkan kembali. Ini ibu beli di di toko kebun jenis tanah hitam. Dicampur dengan pupuk. Tanah hitam itu lebih bagus ya, lebih cepat menyerap sama dengan bibitnya, jadi cepat berbuah. Kalau di sini tanahnya itu tanah merah ya, jadi lebih keras gitu. Memang harus banyak pupuknya. Kalau di tanah hitam itu dia lebih gembur tanahnya. Kalau tanah merah itu lebih keras. Setelah kita mengemburkan tanah untuk media tanam, sekarang kita membelah terong ini jadi 2.
kita belah dulu ya. Nah, inilah hasilnya. Nah, inilah yang kita buat bibit. Kita hanya diaur aja di tanah ini. Kalau buat pembibitan, ini terong ini kurang lebih usianya 2 kalau 3 bulan. Tergantung dari ininya aja, dilihat dari kuningnya. Karena apa ya, kalau langsung itu kayak lebih cepat gitu ya. Karena biasanya saya tuh kalau pernah pakai di semai itu lama. Sedangkan kalau ini yang langsung kayak begini, bibit yang sudah tua, kita aur, disiram, diberi pupuk kembali. Biasanya itu lebih cepat kalau sistem saya. Kurang lebih 1 bulan siap pindah ini ya, pindah ke media tanam di polybag. Nah, kalau setelah ini diaur, baru kita tambahin pupuk di atasnya. Ini dengan ini sekam bakar dan tanah yang sudah dicampur. Pakainya organik sih saya. Lalu kalau saya kan sampah-sampah dari di sini kan di RPtra kan ada komposer ya. Kadang kita limbah-limbah dari sampah masak nih. Kita dipilih juga sampah-sampah masak yang bisa ditaruh di komposer apa aja. Kita taruh di sana. Alhamdulillah kita ada hasilnya dari komposer itu. Ini buat penambahan pupuk tanaman. Oke teman-teman, sekarang kita membuat media tanam terus dari tanah hitam. Ini kompos ya, dan ini arang. Perbandingan satu-satu ya. Kita taruh dulu tanahnya. Kita campur dengan pupuk kompos. Enggak susah. Kita hanya cari pupuk itu dari bahan-bahan dari sekitar rumah tangga, sama yang di sini nih kayak daun-daun kering, kayak mudah busuk-busuk kita diolah gitu kan, taruh di komposer. Paling nunggu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan itu kan akan menjadi pupuk gitu. Udah pakai itu aja, nggak pakai zat kimia apa gimana, enggak. Lebih aman. Setelah ini tercampur, kita akan memindahkan ke media pot. Perawatan organik itu tidak susah, mudah didapat, dan tidak mengeluarkan biaya terlalu mahal. Di mana ada bahan, kita bisa mengolah sendiri pupuknya. Oke, sekarang ini sudah selesai ya. Sekarang kita akan memindahkan bibit cabai ke pot. Nah, kita pilih ya bibit cabainya. Secara organik simpel kata saya, nggak rumit gitu kan. Yang penting kita dari hati, insya Allah ntar tumbuh dengan subur. Kalian diajak ngobrol tanamannya, biar apa namanya, dia juga namanya tanaman kan itu makhluk hidup juga ya. Tetap kita sayang, kita ajak ngobrol, insya Allah dia juga senang tumbuh dengan subur gitu.
Cabe, kamu tumbuh subur ya, sehat selalu, buat bermanfaat buat orang lain. Anak-anak, sini. Ayo, kumpul sini. Ayo anak-anak, sebelum kita bermain, kita pilah-pilah sampah dulu yuk, bantuin Bunda. Ayo. Nah, seperti ini ya. Nah, sampah pisang. Nah, sampahnya ambil dulu, Kak. Yang plastik. Nah, ini yang sana. Ya. Nah, itunya juga itu, Kak. Oke. Kita mengajak anak-anak yang mau bermain bola, kita harus sweeping sampah dulu. Kita bareng-bareng sama anak-anak. Ayo kita menjaga kebersihan ya. Sebelum kita bermain, yuk kita sweeping sampah dulu yuk anak-anak, saya gitu kan. Biar menjaga kebersihannya juga gitu. Jadi dia bermain pun enak gitu kan, nggak ada sampah, nggak ada apa. Jadi happy anak-anak. Kita pilih sampah kan, situ ada 3 jenis tempat sampah ya, dikelompokkan dengan masing-masing sesuai dengan warnanya gitu. Oke teman-teman, makasih banyak ya. Kita di sini di Air Petra ini ada 6 tim kita. Kita semuanya kita bekerja bersama-sama ya, bahu membahu. Ada yang nyari tanah, ada yang ngecat, ada yang kita nyari tanaman juga. Kita bersinergi sama teman-teman satu timnya. Jadi selalu kompak gitu kan. Jadi menghasilkan tanaman dan hasil yang melimpah kayak gini karena kita solid bareng-bareng sama teman. Oke teman-teman, ini waktunya kita panen. Saya panen gak sendiri loh, kita panggil bersama kader PKK dan teman-teman tim Kampung Indah Lestari. Karena itu bebas dari ini ya kimia ya, bahan-bahan kimia, jadi lebih fresh, lebih bagus, jauh dari penyakit lah ya. Kalau dari organik itu lebih enak, lebih manis gitu ya, kerasa lebih kayaknya beda aja gitu. Alhamdulillah teman-teman, inilah hasil panen dari Kampung Indah Lestari di Kelurahan Sunter Agung. Banyak kan teman-teman, terong, pakcoy, dan cabai. Oke teman-teman, ini akan kita olah sebagian dan akan kita dijual belikan dengan warga. Nah,
Terima kasih ya Bunda. Oke, cabai Bun. Berapa cabai seberapanya? 10.000. 10.000. Ya. Rp10.000 ya? Oke, makasih ya Bunda. Nah, teman-teman, hasil penjualan yang tadi, kita akan membeli pupuk dan bibit kembali. Harapannya sih kita sama warga, kita saling bahu-membahu gitu kan, menjaga lingkungan gitu kan. Kita menata nih air petra lebih baik lagi, lebih asri, lebih dimanfaatkan lagi oleh warga gitu. Saya senang banget gitu, karena warga banyak yang bermain di sini, anak-anak, yang lansia, karena di sini manfaatnya banyak sekali buat warga gitu. Makanya aku tuh sayang banget, senang banget gitu. Saya jadi pengelola air petra seneng banget gitu, karena saya ngituin ke masyarakat biar inilah air petra ini manfaatnya banyak buat kalian gitu, buat anak-anak. Ada yang main di jalanan apapun di tempat-tempat yang banyak mobilnya gitu kan, khawatir. Dan di sini juga selalu ada edukasi sama anak-anak, ini kita bikin apa, permainan apa gitu. Jadi anak lebih kreatif lagi gitu.